Ada sebuah nasihat yang kudapatkan dari seorang bijak. Beliau bercerita panjang lebar tentang bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana. Bayangkan, katanya, kamu adalah seekor penguin yang dipaksa tinggal di hutan. Kamu bisa bertahan, tapi itu akan sangat menyiksa. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindarilah tinggal bersama saudara. Situasi itu serupa. Kamu akan merasa tidak nyaman dan tertekan. Suatu hari, aku melihat seseorang berteriak marah di tengah keramaian. Berteriak tidak akan membuatmu lebih benar. Ucap bijak itu, bahkan, kamu tidak akan lebih didengar. Tenangkan dirimu. Biarkan gesturmu menunjukkan ketidakpuasanmu. Itulah cara marah yang elegan. Ketika aku menceritakan kekecewaanku pada orang tuaku, dia berkata, cara membalas dendam pada orang tua yang mengecewakan atau jahat bukan dengan meninggalkan mereka, tetaplah merawat mereka. Itulah balas dendam yang sejati. Kami lalu berbicara tentang pandangan hidup. Di dunia ini, ada banyak sekali pandangan hidup. Katanya, hargai pemikiran orang lain. Jangan paksakan pandanganmu pada mereka. Dia juga memperingatkanku tentang bahaya dunia modern. Narkoba itu berbahaya, tapi media sosial juga tidak kalah berbahaya. Aturlah waktu saat membuka sosmed. Ketika berbicara tentang pertemanan, dia tersenyum dan berkata, punya lingkaran pertemanan kecil itu tidak apa-apa. Satu teman yang selalu ada lebih baik daripada 100 yang tidak berguna. Bahkan, semakin kecil lingkaran pertemanan, semakin baik kondisi keuanganmu. Dalam percakapan lain, beliau berkata, orang yang tidak memiliki anak lebih baik daripada yang punya anak tapi tidak tahu cara mendidiknya, sehingga anak menjadi beban bagi dunia dan lingkungan. Dan orang yang belum menikah lebih baik daripada yang menikah, tapi tidak tahu ilmunya. Menikah bukan hanya soal ranjang dan makan. Nasihat lain yang dia berikan adalah tentang keterampilan hidup. Memasak adalah investasi keterampilan yang sangat berguna. Tidak apa-apa jika tidak kuliah. Rezekimu tetap ada, tapi kalau bisa kuliah, lebih baik. Politik juga menjadi topik kami. Mendengarkan ucapan politikus itu sia-sia. Katanya, dari kubu manapun itu. Dia juga mengajarkan kemandirian, sebisa mungkin selesaikan masalah sendiri, meminta tolong, walaupun tanpa uang, tetap terhitung hutang, tapi sebisa mungkin tolonglah banyak orang, biar mereka yang berhutang padamu. Dalam hal keuangan, nasihatnya sangat berharga. Dana darurat dan dana pensiun itu penting. Atur gaya hidupmu agar bisa punya dana darurat dan tidak harus menjadi pegawai untuk punya dana pensiun. Rencanakan dengan matang. Kami menghargai usaha kecil. Sekecil apapun bisnis seseorang, hargailah. Mereka berbisnis demi mengurangi satu saingan di dunia kerja. Jangan berlebihan dalam segala hal, termasuk mencintai dan membenci. Katanya lagi, dan sebisa mungkin hindari kredit. Jangan membeli sesuatu hanya untuk dilihat atau mengikuti orang lain. Dia juga menasihatiku tentang kehidupan keluarga. Jangan tinggal satu atap dengan mertua atau orang tua setelah menikah. Dan jika ingin membeli rumah, carilah pemukiman yang tidak terlalu padat. Pastikan ada jarak antara dinding rumah satu dengan yang lain. Ketika berbicara tentang hobi, dia berkata, memelihara hewan itu menyenangkan, tapi memelihara tanaman jauh lebih baik. Carilah hobi yang bisa menjadi sumber penghasilan juga. Terakhir, beliau mengingatkanku tentang informasi. Pornografi merusak dirimu, dan jika mendapatkan berita, jangan langsung percaya, cek lagi kebenarannya. Itu sangat mudah. Nasihat-nasihat ini tetap terpatri dalam ingatanku, menjadi panduan dalam menjalani hidup dengan bijaksana. Terima kasih temanku telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga dapat memberi cahaya dalam hidupmu.